Jika ada pertemuan, akan ada rindu yang terbalaskan. Selamat datang di Ripka Channel. Jangan lupa untuk like, lonceng, subscribe. Selamat menyaksikan. Oke, hari ini kita akan bahas yang namanya puisi rakyat. Oke, jadi tolong diperhatikan baik-baik, disimak. Yang kurang mengerti silakan ditanya ke Miss Ripkanya. Oke. Nah, hari ini tuh kita akan belajar. Kita sebelum ke ini dulu ya. Kita kompetensi dasarnya dulu. Yang pertama, kita akan nanti mengidentifikasi informasi. Oke. Setelah kita identifikasi, kita akan menyimpulkan. Sorry, di sini ada tipe ya. Menyimpulkan. Nah, seterusnya kita ada menelaah struktur. Habis itu kita mencari kaidah kebahasaannya dan kita mengungkapkan gagasan. Maksudnya di sini nanti pada akhirnya kamu itu akan menulis atau membuat kayak yang contoh minggu lalu ya. Nah, yang pertama, puisi rakyat. Puisi rakyat itu puisi lama. Nah, dia banyak banget nasihatnya di situ. Ada nasihat, ada pesan, ataupun teladan untuk pembaca dan pendengarnya. Kalau dibilang puisi rakyat, kamu harus ingat ada 3. Pantun, syair, gurindam. Absen 2. Mana absen 2? Siapa absen 2? Absen 2. Ya, Miss. Ini pantun, syair, gurindam termasuk apa? Termasuk apa? Ayo. Ada yang bisa? Puisi lama. Pantun, syair, gurindam, ini termasuk puisi rakyat. Puisi rakyat itu apa? Ya puisi lama, gitu. Jadi kalau ditanya orang, kamu tahu nggak puisi lama? Iya, puisi lamanya yang mana? Kan ada 3. Nah, kamu berani untuk mengungkapkan itu. Karena kamu mengerti bahwa di dalam puisi rakyat itu ada 3. Pantun, syair, dan gurindam. Pantun. Kita masuk pertama ya. Absen 12, silahkan dibaca. Baca pantunnya. Siapa yang ngechat, Nak? Ikan nila dimakan berenang-renang, retak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Oke, ciri-cirinya. Yang pertama, itu dia terdiri dari 4 baris. Perhatikan pantun yang disediakan, apakah terdiri dari 4 baris? Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, sampiran ada isi. Oke, ini adalah sampiran. Absen 9. Ini termasuk apa? Termasuk isi. Oke, isi, pintar. Nah, rima akhir. Kita udah bahas ya minggu lalu. Rima akhir persamaan bunyinya. Ada 2, ABAB atau AA. Di sini yang disediakan ini termasuk rima akhir yang mana? Ada yang tahu? Rima akhir yang ABAB. Oke, rima akhir yang ABAB.
Yang mana rimanya kata yang mana? Yang ang sama ri. Oke, perhatikan ya. Yang ang, ri. Itu yang dimaksud dengan rima. Miss ulang sekali lagi. Di sini ada 4 baris, 8 sampai 12 kata. Yang pertama dan kedua barisnya disebut dengan sampiran. Yang ketiga dan keempat itu isi. Rimanya ada 2, AB ataupun AAA. Sekarang kita masuk ke pertanyaan langsung ke nomor 3. Sebutkan apakah isi pantun tersebut. Absen nomor 17. Yuk. Menentukan isi pantun itu menurut kamu, bacaan kamu. Isi pantun. Yuk. Absen berapa tadi Miss bilang? 17, Miss. Oke, siapa 17? Aku. Oke, silakan Joshua. Nentuin isi pantun yang gimana, Miss? Kurang ngerti. Maksud pantunnya. Ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Menurut Joshua, apa sih maksud isi pantunnya ketika Joshua baca pantun ini? Kalau kita lagi sama orang, terus apa ya? Apa? Kita harus Menjaga diri. Oke, kita harus menjaga diri. Di sini Miss tambahin, kita harus tahu diri. Nah, inilah pantun. Oke. Sekarang Miss kasih contoh. Silahkan satu orang ambil puisi lagi. Ambil pantun dari buku ataupun dari internet boleh. Silahkan dibaca, biar kita analisis sama-sama. Ayo, satu orang baca, ayo. Nggak ada nih. Bebaskan. Iya, ayo. Dari buku boleh, dari internet boleh. Saya Miss. Yo, James. Kota Sampit di Kalimantan. Kota Makassar di Sabar. Sulawesi. Sabar. Kota apa? Sampit di Kalimantan. Kota. Anak-anakku semuanya tolong diperhatikan ya. Ini Miss udah tulis nih. Kota Sampit di Kalimantan. Kalimantan. Kota Sampit di Kalimantan. Terus? Kota Makassar di Sulawesi. Kota Makassar di Sulawesi. Terus? Teruslah berusaha jadi teladan. Teruslah berusaha. Berusaha. Jadi teladan ya? Ya. Jadi teladan. Selanjutnya, Raihlah cita raih prestasi. raih prestasi ya? Kita raih prestasi. Oke, raih prestasi. Oke, kitanya skip dulu. Dah? Siapa yang tahu apa pola rimanya? An sama si Miss. Oke, an, si. Termasuk pola rima. AB Miss. Oke, benar. AB. Terus, yang mana isi, yang mana sampiran? Sampiran baris ke satu. Baris ke satu Sampiran baris adalah sampiran. Isi Baris kedua baris 3 dan 4 adalah isi. Oke, pintar. Siapa yang bisa menyebutkan isi pantun? Ayo, siapa yang bisa mencoba isi pantunnya? Kota Sampit di Kalimantan, Kota Makassar di Sulawesi.
Teruslah berusaha jadi teladan, kita raih prestasi. Yuk, isi pantun. Ada yang bisa? Isi pantunnya Saya, Miss. teruslah berusaha menjadi Oke. teladan. Ada yang bilang tetap berusaha. Ada lagi? Jadi teladan. Ada lagi. Sepakat semuanya ini ya. Pantun. Udah Miss jelaskan. Bisa diterima? Bisa, Miss? Oke. Kita masuk ke gurindam. Gurindam itu dia dua seuntai. Tiap baitnya 2 baris. Baris pertama adalah isi, baris kedua berhubungan dengan makna. Persajaknya AB, BB, CC. Nggak ada yang AB-AB ya, dia harus sama. Kupikir, kurang siasat. Tentu dirimu kelak tersesat. Oke, ini adalah 2 seuntai. Ini seuntai 1, yang ini seuntai 2. Tiap bait terdiri dari 2 baris. Benar ya, 2 baris. Baris pertama adalah isi. Ini isi. Baris kedua berhubungan dengan makna. Perhatikan. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Jadi kalau kamu kurang pikir, kamu akan tersesat. Berhubungan kan? Nih, berhubungan. Miss tuliskan. Sajaknya apa, Miss? A. Kenapa? AT. Paham? Bagian yang mana belum paham? Yuk. 2 seuntai, 2 baris. Baris 1 isi, baris 2 makna. Beda sama pantun ya. Pantun 4 baris. A, B. Kalau gurindam dia A, B. Contoh. Sebutkan 1 contoh gurindam yang ada di buku. Ayo, siapa yang bisa bacakan? Saya boleh, Miss? Boleh. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi Gimana, indah, Karen? Boleh tak diulang? akan merugi. Apabila kelakuan baik berbudi, Tunggu. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah, tak akan merugi. hidup akan menjadi indah, tak rugi ya? Gak ada akannya, Miss. Hidup menjadi indah, Hidup menjadi indah. Oke. tak merugi. Sip, nggak apa-apa. Dah. Yang mana? Ayo yang lain, lebih semangat. Yang mana isi, yang mana makna? Bait satu Isi isi. yang apabila itu, Miss. Oke. Maknanya berarti yang ini. Apa pola rimanya? I, Miss. I. Oke. Terus, apa makna dari gurindam ini? Ingat, makna gurindam selalu berhubungan dengan nasihat, atau nilai moral. Sekarang ini, apa maknanya? Yuk, ada yang mau coba? Saya Boleh? boleh coba. Jika kita melakukan hal yang baik, hidup akan menjadi indah dan tidak akan merugikan orang lain. Oke, berarti kita harus melakukan hal baik, gitu?
Iya, Miss. Oke, pintar. Kasih. Nah, ada pantun, ada gurindam. Yang terakhir, syair. Menggunakan bahasa kiasan. Ingat ya, pantun dan gurindam tidak menggunakan bahasa kiasan, hanya syair. Nih, hanya menggunakan kiasan. Dia itu bersajaknya itu a, terdiri dari 4 baris. Semua baris adalah isi. Berarti ini semua adalah isi. Ada yang bisa bantu Miss Ripka untuk memberitahu yang mana sajaknya? Sajak itu sama seperti rima. Yuk, ada yang bisa? Yang U, Miss. Oke, ini ya. Bahasa kiasannya yang mana, Miss? Yang Miss blok. Nanti kamu silahkan cari pengertian dari Tamsil. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu Tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal hidupmu. Yang mereka gunakan ini bahasa kiasan. Menurut kamu, ini menurut kamu nih, apa sih maksud isinya dari syair ini? Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu Tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Ayo, ada yang mau coba? Yuk, mulai memberanikan diri untuk mencoba. Kalau tidak mengerti silahkan ditanya. Daripada diam-diam nggak tahu apa-apa. Isi syair. Nilai moralnya ini apa nih? Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu Tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal hidupmu. Miss Ripka bantu. Ini maksudnya, isinya itu kita harus... Saya boleh coba, Miss? Boleh, Joanna, yuk. Kita tidak boleh menyia-nyiakan masa muda kita. Kita tidak boleh bentar ya. Biar bisa hapus dulu. Oke, kita tidak boleh menyia-nyiakan masa muda ya. Ya. Dan harus berbuat baik dalam masa muda itu. Dan harus apa, Jo? Baik, Miss. Berbuat baik. Baik ya. Oke. Ini adalah syair. Satu orang silahkan bacakan syair dari buku. Miss tuliskan, kita analisis bersama-sama. Yuk. Silahkan cari di bukunya ada syair tuh. Silahkan dibaca. Ada yang bisa bantu Miss Ripka? Saya boleh, Miss? Boleh, yuk, Karen. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu, peneguh jua alat perahumu. Salah, Miss. Bentar ya. Peneguh jua alat perahumu. Apa tadi, Nak? Peneguh jua. Peneguh jua. Teguh. Ya. Teguh jua. Alat perahumu. Ya. Hasilkan bekal, air, dan kayu. Bekal dan kayu ya? Air dan kayu. Wow, Miss-nya salah.
air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ. Dayung pengayuh Taruh di situ. Supaya laju perahumu itu. Oke, thank you Karen. Ayo, ada yang bisa? Siapa yang menentukan pola? Pola-pola. Polanya U. Oke. Yang mana apa maksud dari syair ini? Boleh coba, Miss? Boleh. Dari tadi Miss bilang boleh dicoba. Jadi itu harus terus berusaha dan memperteguh kayak usaha kita. Harus terus berusaha supaya menghasilkan sesuatu, supaya masa depan kita tuh sesuai yang kita inginkan. Oke. Sip. Ini adalah contoh dari syair. Tadi sudah pantun, sudah gurindam. Kan? Sekarang, sebentar.